Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, semangat sekali ya pagi hari ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali anak-anak ya untuk materi mengenai KA. Nah, apa itu KA? Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Satya bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sama sini. Ya. Anak-anak, coba cek kanan kiri kalian. Apakah ada teman yang belum masuk di hari ini? Gak ada, Pak. Oke, masuk semua ya. Oke. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu dulu. Nah, menyanyikan lagu nasional biar kita mengetahui apa aja itu lagu nasional. Nah, untuk lagu nasional kali ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berpulang-pulang, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak, ya, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia, terutama lagu yang nasional? Nah, kita biar mengetahui anak-anak, lagu nasional itu tidak hanya Indonesia Raya, masih banyak yang lainnya. Nah, oke, anak-anak, kita akan mempelajari ya mengenai KA. KA itu apa toh? Nah, KA itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, atau bisa disebut dengan AI. Nah, jadi anak-anak, kita akan belajar AI. Wah, apa itu AI? Nah, jadi selain itu kita nanti juga akan mengenal apa saja manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu yang akan kita pelajari pagi hari ini anak-anak. Oke, anak-anak, coba biar semangat. Coba tepuk semangat. Oke, nah kalau sudah semangat seperti ini berarti belajarnya juga harus semangat. Oke, anak-anak, kita akan membahas mengenai KA. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke suatu pabrik atau mengunjungi suatu pabrik? Ada yang pernah? Pernah. Oke. Nah, Asfar itu
pernah pergi ke pabrik mana? Atau mungkin pernah mengunjungi di mana? Pabrik kayu. Oke. Nah, jadi ya, kalau kalian perhatikan ya, apalagi mungkin pabrik-pabrik itu ada beberapa jenisnya ya. Ada yang tadi pabrik kayu, mungkin ada pabrik makanan dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian ngamati selain berkunjung mesti kalian juga pernah menjumpai atau lewat bahkan mungkin melalui sosial media dari YouTube, terus kemudian TikTok maupun televisi. Kalian pasti pernah melihat terutama kalau anak-anak itu biasanya acara si Unyil. Biasanya si Unyil itu ada kegiatan si Unyil keliling tapi berkunjung ke suatu pabrik. Nah, kalau mungkin kalian pas lihat episode tersebut, pasti kalian akan melihat beberapa pabrik yang dikunjunginya. Nah, pasti ada pabrik yang banyak orangnya, ada yang sedikit orangnya. Nah, pernah nggak menjumpai atau melihat yang seperti itu? Nah, kalau tadi pabrik kayu ya. Nah, pabrik kayunya itu apakah banyak menggunakan mesin? Apa masih banyak yang menggunakan manual? Coba kalian perhatikan ya. Ini ada contoh ya, gambaran pabrik. Nah, yang atas itu ya, pabrik yang masih manual. Nah, maksudnya manual di sini, pabriknya itu masih banyak menggunakan tenaga dari manusia, terutama untuk mengolah produk. Kebetulan ini produk makanan, roti ya, biskuit. Nah, di sini masih membutuhkan orang untuk tadi packing, memasak, bahkan itu menata maupun membentuk itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, beda dengan yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini anak-anak ya, pabriknya itu sudah banyak menggunakan mesin untuk proses maupun membuat biskuit tersebut anak-anak. Kalau yang di atas mungkin sehari itu bisa membuat 100 misalnya 100 biskuit. Nah, tapi kalau yang pabrik yang bawah itu mungkin sehari bisa 1000 bahkan 2000. Nah, itu perbedaannya ya anak. Yang manual dengan adanya satunya lagi itu yang sudah menggunakan mesin. Nah, kalau kalian perhatikan ya, efisien mana, lebih hemat mana, dan mungkin lebih cepat mana? Pasti yang lebih cepat adalah yang yang menggunakan mesin. Karena apa? Kalau mesin kan tidak merasakan capek, tidak merasakan ngantuk, terus kemudian selain itu juga tidak mengeluh. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas mesin, aduh sudah mau maghrib capek, atau mungkin sudah pusing dan seterusnya. Cuman kalau di bawah itu tidak, karena sudah ada pengaturannya anak-anak. Nah, jadi kalau kalian melihat gambar ini adalah perbandingan. Nah, di mana AI ini sudah masuk ke tahap mesin ini anak-anak. Nah, di sini pengertiannya apa toh Pak AI? Nah, kalau kalian perhatikan, pengertian AI itu apa toh? AI itu adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, memungkinkan mesin untuk belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, anak-anak, tadi itu salah satu kenapa ada mesin tadi itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ojek dulu kan kita harus ke pangkalan ojek atau ke tempat kumpulan ojek tersebut. Kalau sekarang kan bisa datang. Nah, dengan penggunaan aplikasi. Oke, anak-anak, Pak Zani ada video. Kalian perhatikan dulu mengenai gambaran singkat AI itu seperti apa.
tadi kan sudah memahami AI itu apa dari video ini. Nah, coba kalau kalian perhatikan tadi yang sudah Pak Zaini tayangan video ini, di sini tuh yang kalian perhatikan tuh ada alat AI-nya. Contohnya apa tadi? Robot. Apa? Robot. Robot, lampu sensor, apalagi tadi? Ponsel. Ponsel. Nah, kalau dari lampu sensornya itu kenapa tadi? Bisa nyala sendiri. Oke, benar. Kalau ada orang lewat bisa nyala sendiri. Kalau ponsel tadi? Kamu mengenali wajah. Oke, bisa mengenali wajah. Nah, itu anak-anak. Jadi AI itu secara tidak langsung sebenarnya kita tuh sudah menggunakan anak-anak. Salah satunya apalagi kalau kalian suka menggunakan handphone. Nah, di situ AI itu banyak dimanfaatkan. Salah satunya tadi ponsel untuk mengenali wajah. Jadi nanti kalau kalian misalnya mencari SD Muhammadiyah, nanti akan menampilkan informasi terkait dengan hal yang ingin kalian cari. Tadi kayak yang di itu online shop tadi, ketika kalian mencari barang, biasanya bawahnya itu juga akan menampilkan barang yang sama atau yang mirip dengan yang kalian cari. Misal kalian mencari sepatu futsal, pasti nanti bawahnya akan direkomendasikan ada beberapa merek atau jenis sepatu yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi itu anak-anak berkenaan dengan AI, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bermain sebentar. Jadi permainannya mudah. Nanti kita permainannya adalah antar kelompok. Nah, jadi ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti kita akan berkompetisi ya. Permainnya ini adalah nanti menggunakan kata ya. Jadi kalian nanti akan menyusun sebuah kata dari huruf-huruf yang Pak Zaini acak. Nanti kalian akan berlomba ya. Jadi siapa skor yang paling banyak nanti ya. Jadi nanti di meja akan Pak Zaini berikan huruf ya, huruf yang Pak Zaini acak. Nanti kalian menyusun sesuai yang Pak Zaini sampaikan. Jadi nanti ada satu anak dari setiap kelompok itu mengambil, boleh bergantian nanti ya, mengambil huruf yang nanti sisanya akan menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata. Coba berdiri dulu biar nggak tegang. Nah, oke, siap ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk kata yang pertama, nanti kalian bebas nanti ya, mau dari sebelah kiri, sebelah kanan itu cari aja, tidak apa-apa, cepet-cepetan, jelas. Nanti akan Pak Zaini beri waktu beberapa detik mungkin untuk menyusun tersebut. Jelas anak-anak? Oke, siap? Oke, untuk kata yang pertama, Pak Zaini pingin kalian menyusun kata tersebut adalah navigasi GPS ya. Jelas? Navigasi GPS. Jelas? Oke, yuk siap. 1, 2, 3. Boleh langsung ambil. Yuk. Navigasi GPS. Satu angka aja kasihkan temannya, Nah, yuk. Boleh, yuk. Nah, boleh kerjasama, enggak apa-apa. Oke, akan Pak Zaini hitung 15 mundur ya. 15. Oke, 14. Oke. 13. Oke. 12. 1, 2. Ini kelompok berapa? 1 sama kelompok 3. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Terbanyak itu adalah kelompok 1. Oke. Oke. Keren, beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Pak Zaini akan memberikan latihan. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, ya. Jadi ya, nanti kalian jangan lupa menuliskan identitas kelompoknya dulu, nama, kelas, kemudian kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada pada lembar
Ini ya lembar soal ya. Oke, bisa dikerjakan secara kelompok, nanti bisa sambil berdiskusi. Nanti pahami pertanyaannya apa. Oke. Suara gambar. Nanti bisa kalian kerjasama, bisa berbagi pendapat juga. Oke, coba. Nah, ini nanti bisa dijawab ya. Nah, lihat dulu kelompok berapa yang akan maju presentasi terlebih dahulu. Iya, ini nanti muncul kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, yuk kelompok 4 bisa maju. Yang lain bisa memperhatikan dulu. Ini ada presentasi dari kelompok 4. Oke, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Ya, yang presentasi siapa? Oke. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Nah, Yang dimaksud adalah robot yang mampu meniru akal manusia. oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh kembali. Oke. Nah, jadi untuk AI atau kecerdasan artifisial itu sudah kita manfaatkan, ya, sudah kita gunakan, ya. Bahkan kita sering melakukan dan menggunakan AI tersebut untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tadi kalian sudah menuliskan tuh ada beberapa, salah satunya Google Translate, ya. Terus ada juga yang memanfaatkan navigasi GPS dan masih banyak lagi, ya. Itu anak-anak, ya. Jadi mengenai kegiatan hari ini mengenai pembelajaran AI, ya, atau kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan KA. Nah, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Zani ada latihan soal. Nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa nanti ditulis identitasnya, ya. Oke. Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Gimana anak-anak? Tadi kita sudah mempelajari mengenai AI. Coba yang sudah kalian pelajari, contoh penggunaan atau pemanfaatan AI atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari tadi apa saja? Coba. Apa saja tadi ada? Google Trans. Apalagi tadi? Google Assistant. Terus apa lagi? Apa? Oke, sensor wajah, apalagi? Mobil Tesla dan masih banyak lagi ya, anak-anak. Apa? Oh ya, sip, benar. Nah, kalian tadi sudah mempelajari ya mengenai AI itu apa, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya. Oke, pesan Pak Zani, anak-anak, ketika kalian memanfaatkan ya, gunakan sesuai kebutuhan ya. Jangan disalahgunakan, apalagi malah kalian memakai yang tidak sesuai, gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita cukup untuk kegiatan materi kecerdasan artifisial pagi hari ini ya. Sebelum Pak Iri, ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua? Oke, untuk kegiatan kalian di rumah ya, nanti kalian bisa menuliskan apa saja ya pemanfaatan AI yang ada di rumah dan di sekolah. Itu ya anak-anak ya. Jadi besok pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi. Oke, itu anak-anak mengenai kegiatan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.